Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi ja'alal arda was samawati arda arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innakum latamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqinun wa tuhasabuna bima ta'malun thumma innaha la jannatun abada aw narun abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah kuliah subuh Masjid Jami' Syarif rahimahullah, wabil khusus pengurus DKM dan seluruh jajarannya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sementara, yang kekal dan abadi adalah akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat di sana seperti satu telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan yang luas. Kemudian ketika telunjuk itu dimasukkan ke dalam lautan yang luas, maka akan nampak air yang ada di ujung telunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan, maka air yang ada di ujung telunjuk itulah kehidupan dunia. Sedangkan air yang ada di seluruh lautan dan samudra itu adalah kehidupan akhirat. Manakala orang yang pernah mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dikumpulkan menjadi satu kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan, maka dibandingkan dengan kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan akhirat, maka kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan seluruh umat manusia seperti air yang ada di ujung telunjuk. Sedangkan kesenangan, kebahagiaan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Demikian manakala kesulitan, kesengsaraan, kesakitan seluruh umat manusia disatukan menjadi satu dibandingkan dengan kesengsaraan akhirat, maka kesengsaraan seluruh umat manusia seperti air yang ada di ujung telunjuk, sedangkan kesengsaraan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Demikian usia manusia. Jangankan usia umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti digambarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, a'maru ummati baina sittina aw sab'ina sana. Usia-usia daripada umatku adalah antara 60-70 tahun. Setelah itu kurang lebih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan usia sebesar itu. Andai ada usia umat manusia
Sejak alam ini diciptakan sampai dengan alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan usia akhirat, maka usia manusia yang sangat panjang itu seperti air yang ada di ujung telunjuk, sedangkan usia akhirat seperti air yang ada di seluruh samudra. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia umat manusia sepanjang apapun usianya akan merasakan yang disebut dengan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas akan merasakan yang disebut dengan namanya maut. Ulama mufassirin membagi kiamat itu kepada 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan kiamat sughra, yang kedua yang disebut dengan kiamat wusta, dan yang ketiga yang disebut dengan kiamat kubra. Kiamat sughra artinya kiamat kecil, kiamat wusta artinya kiamat pertengahan, dan kiamat kubra adalah kiamat yang sungguh kiamat. Kemudian apakah yang disebut dengan kiamat sughra itu? Kiamat sughra adalah kematian. Jadi kematian adalah kiamat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kematian tidak dikatakan kiamat? Nabi Idris alaihissalam satu ketika didatangi oleh seorang tamu yang menyerupai seorang laki-laki. Kemudian Nabi Idris bertanya kepada tamu tersebut, siapakah engkau wahai laki-laki? Tentu laki-laki itu tidak berbohong kepada Nabi Idris alaihissalam. Laki-laki itu menjawab, aku sesungguhnya bukan seorang laki-laki, akan tetapi aku adalah malaikat maut. Nabi Idris alaihissalam ketika laki-laki itu mengaku sebagai seorang malaikat maut, terpancar di wajahnya kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan yang tiada terhingga. Yang datang bukan Presiden SBY, yang datang bukan Presiden Obama, yang datang bukan Raja Saudi, akan tetapi yang datang makhluk yang tercipta daripada nur, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut. Walaupun masih bertanya-tanya di hatinya, betulkah ini adalah malaikat maut? Kepenasaran Nabi Idris alaihissalam ingin membuktikan bahwa apakah ini laki-laki seorang malaikat maut. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut itu, wahai laki-laki, kalau engkau sebagai seorang malaikat maut, tolong cabut ruhku sebentar saja. Kemudian setelah itu engkau masukkan lagi ruh itu ke dalam jasad itu. Malaikat maut menjawab, wahai Idris, aku tidak memiliki kuasa untuk mencabut ruh siapapun, apalagi mencabut ruh seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti engkau Idris. Hatta mencabut ruh seekor nyamuk, aku tidak memiliki kekuasaan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris berkata, kalau demikian engkau izin kepada Allah, sampaikan aku Idris sebentar ingin dicabut ruh. Maka malaikat maut pun tandang menghadap Allah, kemudian menyampaikan halnya pertemuan dengan Nabi Idris alaihissalam yang berujung ingin dicabut ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wallahu yatawallas sholihin, aku adalah wali bagi orang-orang yang soleh. Surga aku ciptakan, aku peruntukkan bagi orang yang soleh. Bumi yang terhampar dengan segala isinya, aku wariskan untuk mereka orang-orang yang soleh. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sekedar Idris ingin dicabut ruh,
Dia adalah hambaku yang soleh, cabut ruhnya sesuai dengan kehendaknya. Malaikat maut pun bergegas kembali datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Ruh Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat maut. Hadirin kaum muslimin wa hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ruh pun dikembalikan oleh malaikat malakal maut ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi ada sebuah perubahan yang sangat mengagetkan malaikat malakal maut. Ketika awal berjumpa, di mana seorang laki-laki mengaku malaikat malakal maut, terpancar di wajah Nabi Idris kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan karena berjumpa dengan malaikat yang terbuat dari nur. Akan tetapi manakala telah dicabut ruh, wajah Nabi Idris berubah menjadi biru kehitam-hitam. Sikap Nabi Idris menjadi berubah. Ia menunduk seperti sedang menghadapi problem yang sangat besar, sehingga terpaksa malaikat malakal maut harus bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam. Karena walaupun malaikat malakal maut sering mencabut ruh, akan tetapi ia tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya penderitaan dicabut ruh. Akhirnya malaikat malakal maut bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Idris, terangkan kepadaku bagaimana sesungguhnya peristiwa dicabut ruh itu. Engkau tolong gambarkan kepadaku. Nabi Idris alaihissalam belum lagi menjawab pertanyaan malaikat malakal maut, air matanya membasahi pipinya, air matanya membasahi jenggot. Seraya ia berkata, wahai malaikat malakal maut, kalau engkau ingin tahu bagaimana sesungguhnya gambaran dicabut ruh, tadi sebelum kau mencabut ruhku, engkau seolah-olah memotong satu pohon, yang pohon itu penuh dengan bulu, pohon itu penuh dengan dahan dan ranting. Kemudian pohon itu engkau masukkan di bokongku, kemudian tembus di ubun-ubunku. Setiap duri menyutup kepada seluruh dagingku, kemudian dahan dan ranting mengikat usus dan setiap urat. Kemudian engkau putar-putar dengan tenaga yang sangat kuat. Kemudian engkau tarik dengan tenaga yang sangat kuat. Nabi Idris berkata, wallahi, aku tidak pernah merasakan sakit penderitaan yang semacam itu. Betapa sakit dan menderitanya aku, sehingga terpisah antara roh dengan jasad. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam detik-detik akhir hayat beliau sakit yang sangat keras, demam yang sangat tinggi, sehingga nyaris kaki beliau jangankan melangkah, bergerak pun tidak mampu. Nyaris tangan beliau jangankan melangkah, bergerak-gerak pun tidak mampu. Nyaris lisan beliau jangankan berbicara, berkata-kata, keluh bergerak tidak mampu. Karena dalam satu keterangan, wallahu a'lam benar atau tidak, beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu dalam kasih dan sayangnya kepada setiap umatnya, ya Allah, jangan timpakan 100% sakit kepada umatku, biar 50% berikan kepada mereka, kemudian 50% aku yang menanggungnya. Sehingga sakit beliau pada saat itu melebihi sakit yang diderita oleh umatnya. Akan tetapi kecintaan kepada umat jauh lebih besar daripada sakit yang diderita oleh beliau. Umat di masjid menunggu kehadiran beliau, di mana setiap pagi beliau menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tiba-tiba kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa bergerak bisa berdiri. Kaki beliau yang tidak bisa bergerak nyaris bisa berjalan.
Tangan beliau yang tidak bisa melangkah, nyaris bisa melangkah walaupun terhuyung-huyung, sehingga sampai di mimbar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidah yang semula keluh mendadak bisa berbicara pada saat ini. Setelah beliau berkhutbah menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu, wahai sahabat-sahabatku, kalian semua ada di dalam genggaman Allah. Kalian semua ada dalam kasih sayang Allah. Oleh karenanya kalian taat kepada setiap perintah-perintah Allah, jauhi setiap larangan-larangan Allah. Mungkin terakhir ini aku menyampaikan tausiah kepada kalian. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia akan bersama-sama denganku di surga nanti. Setelah itu Bibi Rasulullah keluar kembali, ingin bicara banyak kepada para sahabat radhiyallahu anhum, akan tetapi lidah sulit untuk digerakkan. Yang berfungsi hanya mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dalam cinta kasih Rasulullah kepada umatnya, dimanfaatkan mata baginda Rasulullah untuk memandang menatap seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, yang membuat tidak ada satu sahabat pun kecuali mengalirkan air mata, merasakan begitu dalam kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, merasakan bahwa ini adalah merupakan tatapan terakhir antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan kekasih mereka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ditatap adalah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pada saat ditatap tidak mampu memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menutup mukanya, menangis sejadi-jadinya, merasakan ini adalah perjumpaan terakhir antaranya dengan kekasihnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ditatap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian Umar pun tidak sanggup menatap wajah Rasulullah SAW yang ada menangis sejadi-jadinya. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan yang katanya jangan menangis, akan tetapi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap kepadanya, Utsman bin Affan tidak sanggup menahan aliran air matanya. Yang terakhir ditatap adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang ditatap lebih lama ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya, karena Nabi tahu apa yang akan diderita oleh Ali karramallahu wajhah di masa yang akan datang. Akan tetapi Sayyidina Ali tahu bahwa Rasul dalam keadaan sakit. Sayyidina Ali cekatan langsung berdiri dan memeluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memapahnya, dibawa ke kamar beliau, di tempat peristirahatan beliau, dibaringkan di atas perpah korma tempat beliau beristirahat. Karena sejak beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, beliau tidak pernah tidur seperti kita di atas kasur yang empuk, akan tetapi beliau tidur di atas anyaman pelapah korma, kemudian ditidurkan di atas bantal yang terbuat dari karpet yang sudah lusuh, yang digulung-gulung. Karena sejak beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tidak pernah tidur seperti kita di atas bantal yang empuk, tapi tempat tidur beliau adalah karpet lusuh yang digulung-gulung. Diserahkan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, diserahkan kepada putrinya tercinta kepada Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu tidak lama adalah seorang yang mengucapkan salam di depan pintu kamar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah pun bergegas membuka pintu. Ditemuinya seorang laki-laki Badui. Disampaikan oleh Siti Fatimah kepada laki-laki Badui itu, ayahku sakit keras,
Ayahku demam tinggi, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun. Pintu pun ditutup kembali. Akan tetapi ketika Siti Fatimah mendekati ayahnya kembali, mendadak mata ayahnya terbuka, seraya bertanya kepada putrinya tercinta sambil menatap dalam-dalam. Maka Siti Fatimah pun merasakan ini adalah tatapan kasih sayang, tatapan yang terakhir dari ayah yang tercinta kepadanya. Kemudian Nabi bertanya kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, siapakah gerangan yang menyampaikan salam di depan kamar, pintu kamar kamarku? Siti Fatimah menjawab, wahai ayah, seorang laki-laki Badui. Aku telah katakan kepadanya, ayah dalam keadaan sakit keras, ayah dalam keadaan demam tinggi, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai putriku Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, akan tetapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan yang selama-lamanya akhirat nanti. Wahai Fatimah, dia adalah bukan seorang laki-laki, dia adalah seorang yang dapat memisahkan kenikmatan dunia yang sementara dengan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Wahai Fatimah, dia adalah bukan seorang laki-laki, akan tetapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan ruh seseorang dari jasadnya. Dia adalah malaikat maut. Wahai putriku Fatimah, buka pintu itu, suruh dia masuk ke kamarku. Maka Siti Fatimah enggan untuk membuka pintu setelah dikabarkan yang datang itu adalah bukan seorang laki-laki Badui, akan tetapi malaikat maut. Karena Siti Fatimah pikir bila malaikat maut berarti ajal ayahku sudah diambang pintu. Akan tetapi disuruh oleh ayahnya, walaupun tidak mau, tapi Siti Fatimah pun terpaksa membuka pintu. Pintu pun dibuka oleh Siti Fatimah. Laki-laki itu mengucapkan salam yang kedua kali, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya malaikat malakal maut. Malaikat malakal maut bertanya, wahai kekasih Allah, bolehkah aku masuk ke kamar engkau? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat malakal maut, kenapa engkau bertanya yang semacam itu? Allah telah memerintahkan kepadaku, sebelum aku masuk ke kamar engkau, aku disuruh bertanya kepada engkau. Kalau engkau mempersilahkan aku masuk, aku akan masuk. Akan tetapi jika engkau tidak mempersilahkan aku masuk, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita menjawab, bagaimana tidak? Aku menolak utusan Allah. Bagaimana aku tidak kedatangan seorang yang akan lebih mempercepat perjumpaan aku dengan Rohku? Silahkan wahai malaikat malakal maut, engkau masuk ke kamarku. Malaikat malakal maut pun masuk ke kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat malakal maut mulai mendekat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, tidakkah engkau bersama malaikat Jibril? Tidak. Malaikat Jibril sedang menghadap Allah dalam rangka prosesi kewafatan engkau, wahai Muhammad. Nabi pun menengadah ke atas, melihat di mana posisi malaikat Jibril alaihi salam berada. Maka malaikat Jibril rupanya telah usai berjumpa dengan Allah. Beliau berada antara bumi dan langit. Nabi kita menyetop, wahai Jibril, engkau stop sampai di situ dulu. Ada yang ingin aku tanyakan kepada engkau. Malaikat Jibril pun menghentikan perjalanannya menuju pertanyaan apa yang akan disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wahai Jibril, apa hakku setelah kematian aku nanti? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buka 7 pintu langit di dalam rangka menyambut kedatangan Ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bariskan dari pintu langit pertama sampai pintu langit kedua para malaikat. Dari pintu langit kedua sampai ketiga sampai keempat, kelima, keenam, ketujuh
di dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Kemudian Allah telah perintahkan kepada malaikat Ridwan agar membuka 8 pintu surga lebar-lebar untuk menyambut kedatangan rohmu. Nabi kita Muhammad SAW tidak menampakkan di wajahnya kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan, sehingga malaikat Jibril terpaksa harus bertanya, wahai Muhammad, tidakkah engkau berbahagia, bergembira dan senang dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kabar yang Allah hanya berikan kepada engkau, wahai Muhammad. Nabi tidak menjawab iya, kemudian Nabi pun tidak menjawab tidak. Bahkan Nabi bertanya yang kedua kali, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di hari kiamat? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam detik akhir hayat beliau, dalam detik-detik malaikat maut sudah ada di rumahnya, dalam detik-detik malaikat Jibril sebentar lagi datang ke kamarnya untuk memangku prosesi kewafatannya, yang ditanya masih nasib umatnya. Sehingga malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi sebelummu. 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelummu, sebelum dimasuki oleh engkau dan umat engkau terlebih dahulu. Baru Nabi tersenyum. Kalau demikian, silahkan kau datang ke kamarku. Secepat kilat malaikat Jibril pun datang ke kamar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prosesi kewafatan beliau pun dimulai. Kemudian malaikat Jibril memanggil malaikat malakal maut, wahai malaikat malakal maut, yang engkau ingin cabutnya adalah kekasih Allah. Hendaklah engkau cabut dengan penuh kelembutan dan kehalusan. Malaikat malakal maut pun memulai mencabut roh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai ruh di tenggorokan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjerit, Rasulullah memanggil, keluar dari lisan sucinya baginda Rasulullah SAW, ya Rabb, sakitnya sakaratil maut, ya Rabb, sakitnya sakaratil maut, ya Rabb, sakitnya sakaratil maut. Malaikat Jibril memalingkan. Seraya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, jika engkau memalingkan pandangan engkau juga wajahku di saat-saat aku sedang menderita sakit kedua. Malaikat Jibril menjawab, siapa yang tega melihat kekasih Allah menjadi kesakitan, mengkerutkan kening menahan sakit, karena dicampur oleh malaikat. Maafkan aku kalau aku terpaksa harus memalingkan wajah. Roh berbicara oleh malaikat malaikat. Nabi menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau timpakan penderitaan sakit sakaratil maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan sakit sakaratil maut setiap umatku. Engkau timpakan sekarang juga setiap penderitaan sakit sakaratil maut bagi umatku. Biar aku yang menanggung. Hadirin kaum muslimin, hadirat muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam cinta kasih Rasul SAW kepada kita sebagai umat, sehingga dia sanggup menanggung penderitaan sakaratil maut yang akan diderita oleh setiap umat. Ruh pun dicabut terus oleh malaikat maut. Tiba-tiba mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka, yang diarahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pun mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya
Ada yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya lewat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan pernah abaikan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian, orang-orang yang lemah di antara kalian, karena pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang paling dapat memperhatikan kepada orang-orang yang lemah, kepada fakir, kepada yatim, kepada miskin, kepada yatim, kepada yatim piatu, kepada janda, kepada jompo. Setiap pagi Rasulullah membuat bingkisan. Sayyidina Ali sebelum mereka bangun sudah mengantarkan ke masing-masing rumahnya. Usikum bis-shalat, usikum bis-shalat wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan pernah mengabaikan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan biarkan mereka yang susah di antara kalian. Kemudian rumput dicabut oleh malaikat malakal maut. Dalam kelima ruh hampir berpisah antara ruh dengan jasad Rasulullah SAW. Mata Rasulullah SAW masih terbuka. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menempatkan kembali telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Apa yang keluar dari mulut suci baginda Rasulullah SAW? Ummati, sampai terhembus terus daripada jasa. Hadirin kaum muslimin wa hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada dua pelajaran penting yang kita ambil dari dua peristiwa. Kalau Nabi Idris alaihissalam, seorang yang soleh, Nabi yang maksum daripada perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innahu Idris as-siddiqun nabi. Dia adalah Idris Nabi yang soleh. Kalau Nabi kita yang memiliki pangkat kedudukan Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Qur'an, Nabi yang derajatnya paling tinggi di atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, yang Allah janjikan surga yang paling tinggi kepadanya. Tetapi pada saat sekaratul maut menderita semacam ini, lantas kita bertanya saat ini, bagaimana besok manakala kita yang banyak dosa dan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menderita sekaratul maut. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakaratul maut tidak ada yang ringan. Kalau sakaratul maut ringan, Rasul tidak mengajarkan doa kepada kita setiap setelah salat, Allahumma hawwin alaina di sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan kepada kami dalam sakaratul maut. Yang ada adalah proses. Bagaimana sesungguhnya proses dicabut ruh? Proses dicabut ruh adalah setiap hari malaikat Jibril alaihissalam datang ke Lauhul Mahfuz, melihat catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa di hari itu dan malam hari itu harus meninggal dunia. Catatan itu pun diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Fulan bintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini adalah Jibril, datang kepada engkau mengkabarkan sebentar lagi usia engkau akan habis. Aku ingin sampaikan kepada engkau bahwa engkau berbahagia, usia diberikan yang cukup panjang oleh Allah. Engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah. Engkau diberikan titipan harta, engkau tasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah. Engkau punya keluarga, istri dan anak-anak, engkau didik sehingga mereka menjadi istri yang solehah,
anak-anak yang soleh dan solehah. Di akhir hayat engkau sering duduk di masjid, berjamaah sholat di masjid, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bertobat, kemudian bersilaturahmi dengan mereka saudara-saudara engkau. Maka bagaimana gambaran kehidupan nanti setelah kematian engkau? Boleh kau tengok di sayapku sebelah kanan. Maka ketika dibuka sayap malaikat di sebelah kanan, gambaran kehidupan yang penuh dengan kesenangan, gambaran kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, gambaran kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Si Fulan bin Fulan yang tadinya kepada kematian adalah sesuatu yang menakutkan, akan tetapi manakala melihat gambaran kehidupannya dalam sayap malaikat di sebelah kanan, maka kematian menjadi sesuatu yang dirindu. Disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk orang-orang yang semacam ini, yang menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaddimuni, 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 ya Rabb, segerakan kematianku ya, segerakan kematianku ya Rabb, segerakan kematianku ya Rabb. Aku ingin segera menduduki singgasana yang penuh dengan kenikmatan itu. Malaikat malaikat maut dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ruh Fulan bin Fulan dicabut. Berbarengan si Fulan bin Fulan sedang menonton gambaran kehidupannya di akhir, sehingga bukan dicabut ruh, tidak sakit. Oleh karena sedang berbarengan dengan nonton gambaran kehidupannya yang ada dalam sayap malaikat Jibril, sehingga dicabut ruh, tidak terasa sakit. Mudah-mudahan kematian kita yang duduk di dalam majelis ini, kematian kita seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kematian di mana mata kita nanti sedang melihat gambaran kehidupan kita yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan di akhirat nanti. Sebaliknya kepada Fulan bin Fulan yang satu, malaikat Jibril alaihissalam datang. Assalamualaikum wahai Fulan bin Fulan, aku ini Jibril, mengkabarkan kepada engkau sebentar lagi usia engkau akan habis. Aku ingin sampaikan kepada engkau telah cukup diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau sia-sia. Engkau cukup diberikan harta dan kekayaan, tapi engkau gunakan sesuai dengan nafsu. Engkau diberikan istri, diberikan keluarga, kemudian mereka tidak dididik sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan solehah. Kemudian engkau di akhir-akhir hayat engkau tidak lagi kenal ke masjid, tidak lagi kenal beribadah, tidak kenal lagi untuk beristighfar, apalagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inkah tahu gambaran kehidupan setelah kematian engkau? Maka dibuka sayap kiri malaikat Jibril alaihissalam, gambaran kehidupan yang menyesakkan hati Fulan bin Fulan, gambaran kehidupan yang penuh dengan siksa, gambaran kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Si Fulan bin Fulan yang tadinya kematian adalah sesuatu yang menakutkan, manakala melihat gambaran kehidupan yang semacam ini, maka kematian lebih menakutkan kepadanya, sehingga ia berteriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb tangguhkan, ya Rabb tangguhkan, ya Rabb tangguhkan. Bagi orang yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akun minas sholihin. Seandainya engkau tangguhkan kematianku sejenak saja, aku ingin bangkit daripada tidurku ini, aku ingin keluar daripada rumahku ini, aku akan jual rumahku, jual sawah ladangku, jual kendaraan dan seluruh harta kekayaanku, dan aku akan habiskan karena aku sedekahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Wa aku minas sholihin, sehingga aku tergolong sebagian dari hamba-hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan nafas seseorang apabila sudah datang ajalnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka,
tidak ada kekuatan yang dapat memundurkan atau memajukan walaupun setapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu cukup sampai di situ? Tidak. Kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, jangan harta dan kekayaan, jangan rumah mewah, kendaraan megah, jangan pakaian yang ada di lemari, hatta pakaian yang menempel di badan suruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah titipanku. Cabut, ganti dengan kain yang tidak pernah dilihat oleh seorang mati. Pakaian kita pun diganti, karena semuanya titipan Allah. Setelah dibungkus dengan kain yang tidak pernah kita lihat sebelah mata, kain kafan, kemudian kita dibusung dibawa ke masjid. Setelah dibawa ke masjid, kita dipaksa untuk segera dimasukkan ke lubang lahat. Setelah masuk ke lubang lahat, berada dalam satu tempat yang sangat sepi. Dikatakan kubur bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Akan tetapi kubur bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh akan menjadi kufratun minan nar, akan menjadi satu lembah daripada lembah-lembahnya api neraka. Na'udzubillah. 7 langkah yang mengubur kita berjalan meninggalkan kita. Kita sendirian di dalam kubur, dalam tempat yang sangat sempit. Malaikat munkar nakir pun datang bertanya tentang iman kita, man rabbu. Tidak bersih iman kita kepada Allah, masih ada keyakinan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa sampai hari kiamat. Wa man nabiyuka, ditanya tentang siapa nabi engkau, mengaku nabi kita Muhammad SAW. Kehidupan kita kehidupan Yahudi, kehidupan kita yang dicontoh kehidupan Nasrani, tidak meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kita disiksa sampai hari kiamat. Kemudian ditanya wa ma imam, siapa imam kamu? Al-Quran disimpan, tidak dijadikan sebagai pedoman, tidak pernah dibaca, dihatamkan, kemudian maknanya diketahui, kemudian diamalkan, kemudian didakwah, maka nanti akan disiksa sampai hari kiamat nanti. Wa ma qiblatuk, dan mana kiblat kamu? Salat 5 waktu kita abaikan, bahkan kita sanggup meninggalkannya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang yang mengabaikan dan mereka yang meninggalkan salat, akan didatangkan pula Sujabul Baqarah yang belum lagi datang, baru terdengar suaranya sudah menakutkan luar biasa. Manakala ia datang, maka kukunya terbuat daripada besi, mencangkram-cangkram kita sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Sampai di situ tidak. Satu saat malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, maka yang terjadi alam ini hancur sehancur-hancur. Gunung terbang seperti kapas yang ditutup. Bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang berdiri tempat yang akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang-bintang yang jumlahnya miliaran bahkan mungkin terima, yang bergantung tanpa benang, tanpa kecuali, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian air lautan di sana yang bergelombang yang biasanya terlihat indah, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpah sehingga mereka yang bernyawa, manusia dan binatang, jangan manusia dan binatang, malaikat pun mati pada saat itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya seorang saja, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Dunia ini hanya sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil
meniupkan sangkakala yang kedua kali, yang tadi disebut kiamat wusta, yang ketiga ini yang disebut dengan kiamat kubra. Bumi ini diratakan oleh Allah sejauh mata memandang. Digambarkan bagi Rasulullah SAW kalau mendirikan satu telur tidak akan pecah dari ujung masuk sampai dengan ujung maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kentang, satu hasta tingginya, kemudian masuk ke dalam pori-pori lapangan perak. Setiap tulang belulang manusia hancur, yang Allah sisakan hanya tulang tumit saja. Kemudian air hujan kental itu mencari di mana setiap tulang tumit berada. Manakala bertemu dengan air hujan setiap tulang tumit umat manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir bangkit serempak pada saat itu di bawah lapangan perak. Di atas hanya satu hasta jaraknya matahari di atas kepala kita, maka kita akan digiring dalam perjalanan 50.000 tahun. Setelah itu kita akan mendapatkan persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri di hadapan kita dan di hadapan raja-raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Buat siapa kerajaan pada hari ini? SBY ada, Bung Karno ada, Soeharto ada, Obama ada, seluruh perdana menteri, presiden, raja-raja yang pernah ada di dunia ada pada saat itu. Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Buat siapa kerajaan pada hari ini? Allah berdiri, "Lillahil wahidil qahar." Buat aku Allah, Al-Wahid yang esa, Al-Qahar yang gagah. Semua tidak ada manusia yang dapat mengangkat kepalanya pada saat itu, kecuali mereka ingat apa yang harus dipertanggungjawabkannya dari amal-amal perbuatannya ketika mereka ada di alam dunia. Kemudian Allah bertanya, "Ainal Jabbar?" Mana orang-orang yang aku berikan kehebatan di alam dunia? Kemudian mereka lupa kepada Ainal Mutakabbir? Mana yang juga mereka tidak diberikan apa-apa, hanya jadi tukang ojek saja. Akan tetapi pada saat suara aja dikumandangkan, dia tidak sanggup melangkahkan kedua belah kakinya datang memenuhi suara seruanku. Ainal Mutakabbir? Mana orang-orang yang sombong? Na'udzubillah, percaya tidak percaya, kita akan berjumpa dengan persidangan yang semacam ini. Sampai di situ tidak, kita akan terus berjalan di dalam saat-saat yang genting, di mana dihisab amal setiap perbuatan kita. Kita akan masuk kepada hisab. Sekecil apapun keburukan yang pernah kita lakukan, dan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, di situ akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu akan kita lewati, masuk ke dalam mizan, ditimbang amal perbuatan kita. Kita di situ akan mulai segera tahu apakah amalan kita berat ke sebelah kanan atau berat ke sebelah kiri. Kemudian di sana kita akan lebih tahu, kita akan menerima buku catatan setelah ditimbang, apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Setelah itu masih ada perjalanan menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan yang paling panjang, jembatan perjalanan 3.000 tahun. Satu hari akhirat 1.000 tahun alam dunia. Perjalanan yang paling curam, jembatan yang paling curam karena di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan yang paling kecil karena lebih kecil daripada rambut di belah. Jembatan yang paling tajam, lebih tajam daripada 1.000 pedang yang tajam. Percaya atau tidak, yang namanya umat manusia kita akan menjembat Shiratal Mustaqim tersebut. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita memiliki bekal bagi perjalanan yang panjang itu? Maka karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Karena itulah Allah menciptakan satu bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Andai jumlah bulan bukan 12 bulan, akan tetapi jumlah bulan yang diciptakan 1.000 bulan, maka bulan ini akan lebih
baik daripada 1000 bulan. Allah firmankan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana tidak dikatakan bahwa bulan ini dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada mereka yang berpuasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal min sa'ilin, siapa di antara kalian yang meminta kepadaku? Bosan susah, bosan fakir, bosan miskin, bosan ditagih dan kolektor, bosan dalam kehidupan rumah tangga, cekcok terus, ribut terus, maka di siang hari puasa, di malam hari tarawih, di galian malam bangun, seraya menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hal min sa'ilin, siapa di antara kalian yang meminta kepadaku demi keagunganku dan demi kemuliaanku dan demi kemuliaan Ramadan? Tidak ada permohonan seorang hamba dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat, di malam ini kecuali aku kabulkan. Yang kedua, wahai min mustaghfirin, siapa di antara kalian yang merasa banyak dosa 11 bulan? Kalian berbuat dosa, berbuat nista, maksiat, kemudian di siang hari dia puasa, di malam hari dia tarawih, kemudian di galian malam dia bangun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangkak datang kepadaku, beristighfar kepadaku, mohon ampun kepada setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada dosa sebesar apapun yang dibawa oleh umatku dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi keagunganku, demi kemuliaanku dan kemuliaan Ramadan, kecuali aku akan ampunkan dosa-dosa. Yang ketiga, wahal minta ibin, siapa di antara kalian yang tobat, pernah nyuri, pernah korupsi, pernah menggibah, pernah berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah. Kalau tobat itu syaratnya ada 4. Yang pertama menyesal, yang kedua bersedih yang dibuktikan dengan menetes air mata. Kata Rasulullah, jangan sampai basah pipi, basah jenggot, cukup sebesar lalat, keluarkan karena nangis atas kesedihan perbuatan terhadap perbuatan dosa, penyesalan terhadap perbuatan dosa, kemudian disusul dengan ikrar di hadapan Allah, ya Rabb, aku tidak akan mengulangi perbuatan lagi yang sama, dan dilakukan sebelum sakaratul maut. Tidak ada tobat si hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keagunganku, demi kemuliaanku dan demi kemuliaan Ramadan, tidak ada tobat seseorang kecuali aku akan terima tobat. Kemudian nanti di malam-malam ganjil 21, 23, semoga kita nanti Masjid Asy-Syarif ini dijadikan tempat untuk iktikaf di 10 hari yang terakhir, 25, 27, 29, yang dimungkinkan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ketika datang malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil bendera hidup, dikibarkan di atas Ka'bahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkibar menandakan Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril memiliki 600 sayap, 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. 2 sayap ibu-ibu, bapak-bapak belum pernah dibuka, kecuali dibuka pada malam Lailatul Qadar. Ketika dibuka sayap malaikat Jibril, alam dunia ini terasa tenang, alam dunia ini terasa teduh, angin pun terhalang oleh sayap malaikat Jibril, sehingga pohon-pohon tidak bergoyang lagi. Akan tetapi rasa ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dia siang puasa, malam tarawih, di kehadiran malam dia tahu ini adalah malam-malam ganjil. Kemudian dia berdiri sholat, kemudian dia duduk membaca Al-Quran, bahkan capek dia terbaring, akan tetapi berzikir kepada Allah dengan harap di tahun ini, ya Allah, Lailatul Qadar datang kepada. Kata malaikat Jibril, wahai malaikat-malaikat di Baitul
duduk membaca Al-Quran berbaring, kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berharap Lailatul Qadar turun kepadanya. Maka ucapkan salam kepada mereka. Kemudian musafah, kalian jabat tangan dengan mereka. Kata malaikat Jibril, kalian jangan pergi dari mereka sebelum kalian aminkan doa-doa mereka. Ia beramat dari fajar sampai terbit fajar. Pada saat terbit fajar tiba, malaikat Jibril memanggil para malaikat, wahai malaikat ta'ala, datang ke sini. Malaikat pun bergegas mendatangi malaikat Jibril alaihissalam. Mereka malaikat Jibril ingin segera bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam yang secara seksama melihat hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW berdiri sholat dengan penuh khusyuk. Kemudian duduk membaca Al-Quran, berbaring, berzikir. Ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar turun kepadanya. Sehingga para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Aku telah menjadi saksi kebaikan-kebaikan mereka. Malaikat Jibril menjawab, Allah telah memandang mereka dengan kasih dan sayang. Afa'anhum, Allah telah memaafkan mereka dari berbagai dosa-dosa yang dia perbuat, kecuali pada 4 golongan. Yang pertama adalah mudminul khamr, yang kedua adalah aqul walidain, dan yang ketiga adalah qatilur rahim, dan yang keempat adalah musyahid. 4 golongan ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimaafkan dosa-dosanya. Walaupun di siang hari mereka puasa seperti mereka yang berpuasa. Di malam hari mereka tarawih seperti orang-orang tarawih. Di malam dengan malam mereka ikut bangun di masjid, beriktikaf seperti mereka yang beriktikaf. Di keheningan malam mereka sholat seperti orang-orang sholat, mereka baca Al-Quran seperti orang-orang membaca Al-Quran, mereka berzikir seperti orang-orang berzikir, dan mereka juga berharap seperti orang-orang berharap ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tetapi ia tidak kenyang dengan minuman-minuman yang memabukkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memandang kalian dengan pandangan kasih sayangku. Aku tidak memberikan kepada kalian ampunku kepada kalian. Yang kedua, aqul liwalidayhi, mereka yang pernah menyakiti kedua ibu bapanya, sementara kedua ibu bapanya belum lagi mengampuni dosa untuk anak-anaknya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memandang kasih dan sayang kepada kamu. Aku tidak akan afa'anhum, memaafkan dosa-dosa kamu. Dan yang ketiga, qatilur rahmi, bagi mereka yang memutuskan hubungan persaudaraan, adik dengan kakaknya, ponakan dengan paman. Aku tidak lagi memiliki saudara semacam kau. Bisa saja. Sebesar apapun masalahnya, mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan, maka Allah tidak memandang mereka dengan kasih dan sayang. Allah tidak tidak akan memaafkan mereka. Yang terakhir, musyahidun. Apa itu musyahidun? Musyahidun adalah dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, dengan teman sekuliah, dengan teman semasjid, dengan teman semajelis taklim. Gara-gara satu dan lain hal tidak saling bertanya lebih daripada 3 hari. Walaupun dia puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bangun di malam Lailatul Qadar, seperti orang-orang bangun. Bagi orang yang mendapatkan penyakit salah satu daripada yang 4 ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang dengan kasih dan sayang, tidak diafa'anhum, tidak akan memaafkan dosa-dosanya. Yang namanya kebaikan Bapak Ibu belum terlambat. Baru hari keberapa ini? Hari berapa? Hari ke 15. Mudah-mudahan bagi mereka yang ada kasus salah satu daripada yang 4 ini selesai. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Kita tidak tahu kalau usia kita sampai kepada puasa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah membuka lebar-lebar pintu ampunan kepada kita. Akan tetapi bagi mereka yang tidak terlibat dengan 4 kasus tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian.
Kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan Ramadan dan hakikat Ramadan pada tahun ini. Lebih jauh daripada itu, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti Allah berikan nilai lebih daripada ibadah 1000 bulan. Berarti kalau dijumlahkan 83 tahun 4 bulan. Subhan, nilai ibadah 83 tahun 4 bulan. Semoga di tahun ini Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita. Dengan 10 hari yang terakhir, jadikan Masjid Asy-Syarif ini tempat duduk kita membaca Al-Quran, berdiri kita sholat, duduk berbalik kita berzikir, kemudian berharap kepada Allah. Puasa tahun ini adalah puasa yang lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Puasa tahun ini puasa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa adkhalana fi zumratin wahidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.